Jangan sampai datang ke pengajian yang dilihat cuma cincin sama gelang yang di sebelahnya. Geram aku nengok dia. Apa kau geram? Nah besar dia mau cincin macam ni, kata dia kan. Balik ngadu kan laki. Bang, apa mak? Ndak ke abang tak tahu malu? Ngapa pula? Aku tengok ibu RT Bu RT cincin 5 bang, penuh bang. Mulai besok abang belikan aku cincin biar datang ke pengajian aku tak malu bang. Awaklah laki merasa manas dengar omongan istri, besok dia datang ke pasar belikan cincin 10. Waktu datang ke pengajian, waktu amin biar nampak dia punya cincin, tangannya waktu amin tak turun-turun. Amin, amin. Nabi mampu berjuang sendirian, tapi Nabi membutuhkan sahabat. Ternyata sahabat keahliannya tidak sama. Berbeda dengan Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang tergolong hidup dalam keadaan sederhana. Abu Hurairah jarang ikut peperangan, tapi selalu membersamai Nabi. Maka banyak riwayat-riwayat hadis, 5.000 lebih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ada sahabat yang ahli strategi perang, ada sahabat yang ahli perdagangan. Yang ahli perang siapa? Mulai dari Khalid bin Walid, kemudian Umar ibn al-Khattab, dan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat yang tidak menjadi panglima perang tapi menjadi miliarder. Siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah dan Zubair ibn al-Awwam. Ada sahabat yang sederhana yang tidak memiliki apapun, yang bernama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Ayyub Al-Ansari, dan sahabat Salman Al-Farisi. Semua sahabat saling melengkapi dalam dakwah dan perjuangan Nabi. Sama dengan ketika kita di masjid, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Khadijah. Khadijah adalah wanita yang paripurna dalam kehidupan Nabi. Tidak ada wanita yang mampu menggantikan posisi Sayyidah Khadijah Al-Kubra semenjak wafat istri beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Ketahuan orang sini banyak hutangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, yang dirahmati Allah, seluruh imam dan takmir masjid Al-Ikhlas, yang dirahmati Allah, guru kita bersama Al-Ustadz Haji Fatawi. Saya baru kenal beliau pagi ini, ternyata kita sama-sama ada darah Malangnya. Kalau beliau asli kota Malang, kalau saya hanya dari jalur nenek yang kebetulan juga berasal dari Malang datuknya. Saya pagi ini merasa sangat terhormat bisa hadir di antara para jamaah. Saya yakin ibu-ibu banyak sekali kesibukan dan kegiatan. Saya juga mohon maaf karena tadi
Penjemput agak sedikit terlambat menunggu saya karena saya baru subuh tadi pulang dari Kabupaten Landak. Saya pengajian tadi malam dan insya Allah saya juga mungkin tidak akan bisa berlama-lama Ustadz Hilmi, karena selepas dari sini insya Allah saya harus hadir di Masjid Zadit Taqwa Parit Bugis ya. Habis dari Parit Bugis saya pulang istirahat sebentar karena sore nanti sekira jam 4 saya harus ada kegiatan yang sama di Polresta Pontianak. Pulang sebentar, kemudian malam ini di Kuala Dua Kuburaya. Mumpung lagi laku, ibu bilang gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ananda Ustadz Hilmi. Ustadz Hilmi ini ayahnya adalah teman karib saya dari kecil, teman sepermainan, tempat kami lahir sama di satu kampung namanya Meranti, Desa Pugu, Kecamatan Sungai Ambawang. Kami bersama-sama dari kecil hingga kami beranjak dewasa. Cuma setelah tahun 87 saya berangkat ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Makanya kalau boleh saya tanya, Bu, Ibu, ada orang Sunda enggak? Ada. Ayah orang Sunda tuh? Ayah. Coba cing mana? Anu Sunda mana? Sok. Saha deui ieu teh? Dari mana Ibu? Dari Bogor. Oh sami Ibu. Kenapa Ibu terdampar di sini? Ini saya dengar juga banyak sekali sahabat dan saudara-saudara saya dari Jawa Tengah. Ini banyak dari Jawa Pak ya. Jawanya Jawa mana Pak? Jawanya dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jadi nanti saya mohon maaf mungkin ceramahnya nyampur-nyampur bahasa ini, karena kebetulan oleh Allah saya dikaruniai 7 bahasa. Jadi nanti tak campur-campur mawon nggih. Bahasa Maduro. Maduranya ada Pak? Banyak Madura? Madura ada beda? Arya setong reh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah. Jangan pernah mengira dan menyangka bahwa pertemuan kita ini sia-sia. Tidak ada satu amal salih yang disia-siakan oleh Allah. Bapak berangkat dari rumah, bismillah kita tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Melangkah dengan kaki yang kanan. Ketika kaki kanan diangkat, Allah gugurkan satu persatu dosanya. Dan ketika kaki kirinya diangkat, Allah naikkan derajat masing-masing di antara kita. Satu langkah itu Allah naikkan satu derajat. Dan yang paling penting adalah bahwa sebagaimana yang disiapkan oleh panitia, pagi ini kita berbahagia mengingat dan mengenang kembali, agar kemudian kita dapat mengambil hikmah, keteladanan bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa lahirnya Nabi adalah sebuah tujuan mulia dari Allah Azza wa Jal, yang Allah sebutkan sebagaimana yang dibacakan oleh qari tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kabarkan adalah sama sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Nabi itu yang Allah utus, para muarrikh sepakat, para ahli sejarah sepakat, jumlah nabi dan rasul tidak kurang jumlahnya 124.000 nabi. Jumlah rasulnya adalah 313. Sementara yang wajib diimani oleh kita kaum muslimin adalah 25 nabi dan rasul. Maka penting bagi kita bahwa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ke dunia ini, kalau nabi kita itu sama dengan nabi-nabi terdahulu, mulai dari Adam, Idris, Nuh, turun sampai kepada Ibrahim, kepada Ismail, sampai kepada kita hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan Allah tidak ada lain, sama menyampaikan akidah, menyampaikan keesaan Allah,
menyampaikan tauhid, memperkenalkan mana hak yang batil dan yang batil, memperkenalkan mana yang baik dan buruk, mengajarkan kepada manusia jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para rasul. Tapi pertanyaannya, kata Allah, afa immatah, apakah jika seandainya nabimu ini diwafatkan oleh Allah? Jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah jika seandainya nabimu ini dibunuh sekalipun, apakah kalian akan berpaling dari ajarannya, kembali lagi kepada masa jahiliyah? Dan barang siapa yang berpaling dari ajaran ini tidak akan menjadi mudarat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di pagi yang mulia ini tadi disampaikan oleh Tuan Haji Fatawi bahwa yang hadir ini masyarakatnya berbeda-beda, beda warna kulit, beda bahasa, beda budaya, beda tradisi, bahkan beda beberapa hal, termasuk menyangkut amaliyah kita yang tidak sama. Kenapa kita harus mempersoalkan itu? Sebagaimana yang beliau sampaikan adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah. Apa yakni Islam? Bukankah Allah sudah mengajarkan mau Jawa, Madura, Sunda, Melayu, Bugis, Dayak, selagi dia beriman kepada Allah, dia adalah saudaramu. Allah tegaskan dalam Al-Quran dan diteguhkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesama orang-orang beriman semuanya itu adalah saudara. Persaudaraan karena darah bisa saja kita ini saling berpisah. Bu, halo ibu, halo semuanya. Punya tetangga? Punya. Baik sama tetangga? Ada yang julid enggak sama ibu? Ada yang suka ngomongin ibu? Kalau seandainya ada yang ngomongin, mau diapain? Dicabe kan? Bu, belajarlah memaafkan. Belajar memaafkan. Siapa yang paling penting dimaafkan pertama dalam hidup kita? Kalau istri yang sering berbuat salah sama ibu, siapa? Suami. Pak, Bapak, halo Bapak. Yang sering ngomel di rumah siapa? Haji Fatawi. Boleh nanya, istri panjenengan cerewet nopo boten? Insya Allah cerewet 100%, nopo 1000%. Cerewet tapi ngangenin. Mana istri jenengan? Masya Allah. Satu hari berapa kali ngomelnya? Berapa kali ngomel istrinya satu hari? Tidak terhitung, Bu. Pak, istri yang ngomel itu bikin sehat suami, Pak. Serius. Jadi saya mau baik dulu sama ibu. Bu, ibu ngomel sama suami 1 jam, dengerin. Ibu ngomel sama suami 1 jam, detakan jantung suami itu sama dengan lari maraton 10 kilo. Maka mulai besok sering-seringlah ngomel sama suami, biar suamimu sehat. Tapi ingat Pak, 1 jam. Tapi kalau istrimu ngomel 2 jam 1 hari, bukan awet muda, yakin cepat mati muda. Kelihatan dari Haji Fatawi, kelihatan Pak, awet kelihatannya.
Maka yang penting bagi kita hari ini bagaimana kita mencontoh kembali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik menyangkut ubudiyah atau ibadah, amaliyah ataupun perbuatan ataupun muamalah dan muasyarahnya. Panitia sudah menyiapkan apa nih? Rasulullah sebagai teladan dan simbol persatuan umat. Ini penting untuk kita ingat kembali. Suami istri di rumah itu konsepnya 3 biar meneladani akhlak Nabi. Yang pertama, istri dan suami harus ta'awud, tolong menolong. Kedua, tasyawur, saling bermusyawarah. Dan yang ketiga, ta'afwun, saling memaafkan. Maka ketika Allah menceritakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang Allah utus untuk manusia ini, tujuan pentingnya adalah agar kita ini menjadi hamba Allah yang baik. Bu, ibu, milih kaya apa miskin? Milih miskin apa kaya? Ulangi. Milih kaya apa miskin? Memang mata duitan semua. Baik, kalau pilih kaya, kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Saya ulangi, milih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Yang ngajarin begini sinten? Saya kan nanya kaya tidak bahagia dan miskin bahagia, milih di tengah, kaya bahagia. Baik, kalau pengen kaya bahagia, setelah kaya pilih kaya cepat mati atau miskin awet hidupnya. Kaya panjang umur itu mimpi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi itu jelas bahwa hidup kita ini harus punya contoh. Kalau anak nyontoh ayah, belum tentu ayah sempurna. Istri mencontoh suami, belum tentu suaminya sempurna. Kita contoh guru, dan guru tidak mungkin sempurna. Tetapi ketika Nabi yang kita jadikan contoh pasti sempurna. Kenapa? Nabi manusia paripurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Itu tadi yang dibacakan ayatnya. Nabi itu adalah contoh dan teladan yang baik. Ketika Nabi dalam rumah tangga tampil sebagai suami, Nabi yang paling sempurna. Nabi itu sepeninggal Khadijah, Nabi di saat menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita manapun. Coba, sepeninggal Khadijah, Nabi begitu sulit, kata anak sekarang, untuk melupakan cintanya yang pertama kepada Sayyidah Khadijah. Tuh bapak-bapak, bapak, saya kasih pilihan untuk bapak. Mending istri mati duluan atau bapak yang duluan? Pak, bapak, pak, mending istri mati duluan atau kita duluan? Panjenenganipun milih mana? Istri yang meninggal duluan atau haji yang duluan? Duluan. Kok bisa?
Tak bisa hidup tanpa istri. Udah tua pun masih genet dia. Ya ngapain hidup lebih lama kalau ujung-ujungnya mati karena omelan istri? Enggak, saya guyon saja. Maka kita contoh Nabi sekarang. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupannya? Nabi adalah imam yang sempurna dalam rumah tangga. Ketika Nabi begitu gagah mendakwakan Islam, berperang bersama musuh-musuhnya yang akan menghancurkan umat Islam, Nabi luar biasa. Tapi ketika kembali di tengah keluarga, Nabi sosok yang paling lembut. Tidak ada manusia dan laki-laki yang paling lembut dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran Allah jelas dalam Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas sikapnya ketika bersama orang-orang yang memusuhinya. Nabi punya garis yang jelas. Persoalan iman urus masing-masing, kata Nabi. Ketika kalian memusuhi Islam dan menghancurkan Islam, saya yang harus tampil. Tapi kalau kalian baik, kata Nabi, aku lebih baik kepada kalian. Hal yang ada di antara masyarakat, perbedaan itu biasa, tapi yang luar biasa adalah bagaimana menyikapi perbedaan yang disebut dengan tasamuh, legowo, lapang dada, menerima perbedaan yang ada. Sholat di masjid kita harus rapat, keluar dari masjid pun jamaah kita tidak boleh berpisah. Faham Bu? Faham? Perbedaan itu biasa, tapi walaupun berbeda jangan sampai kita musuhan. Karena Allah Tuhan kita sama, menyembahnya juga sama, sholatnya juga sama, kitabnya juga sama, Ka'bahnya atau kiblatnya sama, panduan hidupnya sama. Dari persamaan yang ada, kenapa kita mesti ribut dan kemudian saling benci, apalagi caci maki? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari Allah mengingatkan bagi kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ibu-ibu yang ada di kampung apa namanya ini? Gang Mandiri, bareng-bareng bersama-sama datang ke pengajian, datang ke majelis taklim kompak, nyampe di pengajian juga kompak, pulangnya juga kompak. Jangan sampai datang ke pengajian yang dilihat cuma cincin sama gelang yang di sebelahnya. Geram aku nengok dia. Apa kau geram? Nah bos, dia mau cincin macam ni, kata dia kan. Balik ngadu kan laki. Bang. Apa mak? Ndak ke abang tak tahu malu. Ngapa pula? Aku tengok ibu RT. Bu RT cincin 5 bang, penuh bang. Mulai besok abang belikan aku cincin biar datang ke pengajian aku tak malu bang. Awaklah. Laki merasa manas dengar omongan istri, besok dia datang ke pasar belikan cincin 10. Waktu datang ke pengajian, waktu amin biar nampak dia punya cincin, tangannya waktu amin tak turun-turun. Amin, amin. Hidup ini saling melengkapi. Suami melengkapi kelemahan istri, istri kekurangannya ditutupi oleh suami. Para suami-suami, makmum terbaikmu adalah istrimu. Dan sementara imam yang sempurna bagi istri adalah suamimu. Tutupi aib suamimu, karena suamimu pasti akan menutupi kelemahanmu. Jangan kau bicarakan kekurangan suamimu kepada orang lain, tapi ceritakan kelebihan suamimu dibandingkan dengan kelemahannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Khadijah. Khadijah adalah wanita yang paripurna dalam kehidupan Nabi. Tidak ada wanita yang mampu menggantikan posisi Sayyidah Khadijah Al-Kubra semenjak wafat istri beliau ini. Kemudian yang kedua, tasyawur. Dalam hidup bermasyarakat, mari kita saling musyawarah. Bangun masjid,
bangun musalla, bangun pendidikan Islam, buat pengajian, tasyawur, saling bermusyawarah. Karena musyawarah itu adalah asas terpenting yang Allah sebutkan, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian semuanya dalam setiap perkara apapun. Setelah bermusyawarah, maka lepaskan dan kembalikan semuanya kepada Allah. Kalaupun ada perbedaan yang ada, maka ambil jalan tengahnya yang menyebabkan kalian tidak boleh berpecah belah di antara sesama. Nabi mampu berjuang sendirian, tapi Nabi membutuhkan sahabat. Ternyata sahabat keahliannya tidak sama. Berbeda dengan Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang tergolong hidup dalam keadaan sederhana. Abu Hurairah jarang ikut peperangan, tapi selalu membersamai Nabi. Maka banyak riwayat-riwayat hadis, 5.000 lebih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ada sahabat yang ahli strategi perang, ada sahabat yang ahli perdagangan. Yang ahli perang siapa? Mulai dari Khalid bin Walid, kemudian Umar ibn al-Khattab, dan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat yang tidak menjadi panglima perang, tapi menjadi miliarder. Siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah, dan Zubair ibn al-Awwam. Ada sahabat yang sederhana, yang tidak memiliki apapun, yang bernama sahabat Abu Dzar al-Ghifari, Abu Ayyub al-Ansari, dan sahabat Salman al-Farisi. Semua sahabat saling melengkapi dalam dakwah dan perjuangan Nabi. Sama dengan ketika kita di masjid. Di masjid kita bertemu, di masjid kita berkumpul. Kan tidak mungkin jadi imam semua. Yang layak jadi imam, monggo. Yang layak jadi khatib, monggo. Yang layak jadi Bilal, yang layak jadi tukang bersih masjid. Sama nilai perjuangannya di hadapan Allah itu tidak dibeda-bedakan. Yang penting ketulusan hati kita di dalam berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ibu yang sedekah, rupiah demi rupiah ibu kumpulkan, kemudian disumbangkan ke acara pagi hari ini, kemudian dinikmati bersama. Insya Allah ibu pahalanya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, ta'afun, saling memaafkan. Imam bisa salah, pemimpin bisa keliru, karena kita tidak diciptakan sempurna. Kekurangan makmum, kelemahan imam juga harus saling dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, sementara manusia hanya bisa mengikhtiarkan untuk menjadi yang terbaik. Mergo napa para dulur sedanten, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tetapi bukan berarti kita tidak memiliki sisi-sisi kelemahan. Kelemahan itulah yang ditutupi oleh saudara-saudara kita yang lain. Karena hakikinya kita semuanya adalah bersaudara dalam iman, walaupun kita tidak bersaudara karena darah dan nasab. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita nanti pulang ke rumah, setelah kita dengar pengajian kita pagi hari ini, amalkan ini walaupun pelan-pelan. Enggak usah keburu-buru, pelan-pelan saja. Yang penting kita bisa istiqomah di dalam melakukannya. Saya yakin masjid ini, Masjid Al-Ikhlas ini, kalau sholat subuh jamaahnya pasti penuh. Penuh sampai di luar. Atau di luar semua, Pak? Ini yang biasa jadi imam siapa? Haji, kalau soft sholat subuh berapa soft biasanya? 2 soft atau 2 orang, Ji? 2 soft penuh. Alhamdulillah. Bu, salat subuh itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salatmu 2 rakaat waktu subuh, kata Kanjeng Rasul, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya.
Kalau punya berlian sebesar kepalan tangan mungkin hanya nilainya 1 sampai 2 triliun. Tapi sholatmu itu kata Rasulullah yang 2 rakaat waktu subuh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Kenapa masjidnya sepi? Karena bayarannya gak kontan. Paham? Besok seandainya besok waktu subuh Haji Fatawi, Ustadz Fatawi di depan pintu masjid, tiba-tiba terdengar as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kan jelas noh, salat itu lebih baik dari tidur, salat itu pasti lebih baik dari tidur. Haji Fatawi mau masuk masjid, tiba-tiba ada yang telepon. Assalamualaikum Pak Haji Fatawi. Waalaikumsalam. Iya Pak, ada apa? Begini Pak Haji, saya kemarin sudah janji sama Pak Haji mau ngasih uang 5 miliar. Padahal Pak Haji depan pintu. Pak Haji nanya kapan boleh saya ambil? Sekarang. Gimana kalau habis sholat? Jangan, sekarang Pak. Kalau nanti habis sholat subuh, uang ini saya kasih orang. Pertanyaannya, apakah Haji Fatawi tetap masuk sholat subuh atau balik ngambil uang 5 miliar? Tak coba. Pripun? Sepakat 5 miliar dulu? Tanya jamaah-jamaah dulu. Lah nggak bisa, jenengan niki imam yang jadi panutan. Ambil uang atau sholat dulu? Uangnya dekat pintu, jadi ngambil. Nggak boleh, harus diambil. Pak, kalau kira-kira begitu, sholat dulu atau ambil uang Pak? Hah? Yakin? Bu, ambil uang atau sholat dulu? Ambil uang. Yang sholat cukup Haji Fatawi. Ya manusia kalau suruh milih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin." Seandainya manusia itu dianugerahi oleh Allah hartanya 2 kabupaten, hartanya 2 provinsi, hartanya 2 negara, apakah mereka cukup? Cukup? Gak akan pernah cukup. Apakah mereka merasa puas? Enggak mungkin puas. Harta yang sudah berlimpah apakah menyebabkan manusia itu bersyukur kepada Allah? Belum tentu. Bahkan kata Nabi, labtagha thalithan, mereka akan meminta lagi kepada Allah harta yang ketiga dengan jumlah yang sama. Ma yamla'u jawfabni adama illa turab. Tidak mungkin mampu memuaskan hasrat dan keinginan manusia itu, hanya kematianlah yang menyebabkan mereka ingat kepada Allah. Kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa hidup kita ini tidak lama, waktu kita sangat singkat dan sebentar. Tapi acap kali kita lupa dan lalai bahwa sesungguhnya hidup ini hanya sekedar permainan. Hidup ini hanya sekedar basa-basi semata. Esok lusa kita pasti kembali menghadap kepada Allah Rabbul Jalil. Pada pertanyaannya pagi hari ini, sudah siapkah kita kelak menghadap kepada Allah? Apa yang kita persiapkan? Kalau dari sekarang kita tidak mulai menanam benih-benih ibadah, ibadah yang besar mungkin tidak bisa kita lakukan. Di luar ibadah mahdoh, mungkin amal-amal kita ini adalah amal-amal yang kecil. Tapi yakin selagi kita masih istiqamah di jalan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di hari yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kita ini bermaulid? Saya tidak ingin berdebat, hanya sekedar ingin menegaskan saja. Kenapa kita bermaulid Ustaz? Padahal Nabi tidak pernah maulidan.
Iya, memang Nabi tidak pernah berkumpul untuk mengingat dan mengenang hari lahirnya. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa Anda senang berpuasa hari Senin dan Kamis?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fihi wulidtu." Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi alayya unzil atau unzila alayya al-Qur'an. Pada hari Senin itu Al-Quran juga Allah turunkan kepadaku. Ternyata Nabi tidak pernah lupa akan hari lahirnya. Cuma Nabi karena lahir hari Senin, maka untuk mengingat hari lahirnya Nabi sering berpuasa Senin dan nanti ditambah dengan hari Khamis atau Kamis. Sesungguhnya ini hal mudah. Ibu punya anak. Anak pertama lahir senang, anak kedua lahir senang, anak ketiga lahir senang, anak kelima senang, anak ke-15 senang. Banyak banget anaknya, Bu. Rezeki Ustaz. Rezeki, betul itu. Ada yang bilang, "Oh itu masih kecil Ustaz, anak saya 22 Ustaz." Ada pernah kejadian itu, Pak. Itu bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan begini, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ada dua perkara. Waktu saya sebentar lagi habis. Karena dari Masjid Zadi Taqwa udah ngintai-ngintai di luar itu. Mana barusan penjemput itu? Ada dua perkara kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Yang pertama kata Allah, karena sebab ya Rasulullah Muhammad sampaikan kepada mereka, karena fadilah dari Allah. Apa fadilah dari Allah? Agama Islam. Adanya iman Islam di dalam hati kita ini adalah sebuah rahmat besar, adalah sebuah hadiah besar dari Allah. Dan karena rahmat Allah semata. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Lahirnya Nabi adalah rahmat bagi kita semuanya. Kalau Nabi tidak lahir, yakin kita tidak mengenal Allah. Kalau Nabi tidak lahir, yakin kita tidak kenal Islam. Kalau Nabi itu tidak lahir, yakin kita tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Karena dua perkara ini kata Allah dalam Quran, berbahagialah dan bergembira kalian. Kita ini berkumpul gembira semuanya, hati senang karena kita punya harapan. Kita ini sudah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita semuanya insyaallah mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini kita hidup, dengan kalimat ini kita dimatikan, dan dengan kalimat ini kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanya oleh Allah, apa yang sudah kita lakukan selama hidup. Jangan pernah berkecil hati karena kita sering bermaksiat. Yakinlah ampunan Allah melebihi batas-batas kemurkaannya. Selagi hamba itu masih mau bertaubat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, kemudian memperbaiki amal perbuatan dalam hidupnya, Allah itu pasti akan mengampuni kita semuanya. Jangan khawatir karena dosa kita sebesar kapal, karena ampunan Allah melebihi luasnya samudra. Jangan takut karena dosa kita sebesar gunung, karena ampunan Allah masih melebihi alam ini. Ampunan Allah
melebihi batas-batas kemurkaannya. Kalau Allah mendahulukan kemurkaannya, niscaya kita tidak berkumpul pagi ini. Apa kata Allah dalam Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kalau bukan Allah yang mengasihani kita, kalau bukan Allah karena berbuat baik kepada kita, tidak mungkin kita bisa duduk sampai saat ini. Maka hal yang paling penting untuk kita syukuri adalah syukur atas nikmat hidup dari Allah, syukur atas nikmat rezeki Allah. Jangan mengeluh karena hartamu sedikit. Belum tentu yang kaya itu lebih berbahagia dibandingkan dengan yang miskin. Jangan pernah khawatir tentang esok, karena belum tentu kita besok masih hidup. Jangan mencemaskan masa depan, sebab masa depan itu pasti ada, dan Allah siapkan rezeki dan jawaban dari setiap persoalan hidupmu. Allah adalah zat yang maha rahman, Allah adalah zat yang maha rahim. Kenapa kita harus cemas? Bukankah ampunan Allah itu luas, dan bukankah pengampunan Allah itu hebat? Tinggal sekarang punya niat apa tidak untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ibni Adam khata'un, kata Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah berdosa kepada Allah, dan sebaik-baiknya manusia yang berdosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulai besok, yuk rapatkan barisan, kuatkan saf. Jangan lagi kita centang perenang, jangan lagi kita ini saling begini, saling sikut, saling sikat, tapi kita bersama-sama ikuti imam yang di depan. Ketika imam mau mimpin salat, imam mesti lihat ke belakang. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, atau istaw wa tarasu, atau sawwu sufufakum. Imam sedang mengingatkan, luruskan, rapatkan safnya, jangan saling berjauhan, wasuddul khalal, saling menyentuhkan bahumu, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaahnya sudah kompak, keluar di tengah masyarakat, insya Allah persatuannya semakin kuat. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas ini bukan hanya menjadi tempat beribadah bagi kita saja, tetapi ini menjadi tempat menimba ilmu, tempat anak-anak kita belajar, tempat anak kita mengaji, dan tempat di mana remaja-remaja masjid yang hari ini sudah mengadakan acara ini remaja masjid juga, Ustaz Helmi, yang terlibat. Anak-anak remaja terlibat juga? Hah? Sedikit. Memang nggak ada remajanya? Berarti orang tua semua. Kampung apa ini kok nggak ada anak muda ini? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena hari sudah siang, saya yakin ibu juga banyak kegiatan, apalagi ini hari Minggu, hari Ahad. Biasanya kalau orang Pontianak, kalau hari Ahad tak keluar rumah, tak sah rasanya hidup. Yang selalu dapat ketiban ini saya, Bu, saya orang Siantan, nak nyeberang payah. Dulu banyak orang mengira saya bukan orang Siantan sih. Orang nanya, Pak Ustaz tinggal di mana? Jauh saya, Pak. Di mana? Siantan. Banyak jembatan ya, kata. Oh, saya nak ke seberang payah, tapi saya walaupun jauh dari seberang dari kota Siantan, banyak bersyukur kepada Allah. Karena zaman kami kecil nak nyeberang ke kota itu harus pakai sampan. Hari ini atas izin Allah kami banyak jembatan. Kalau ditanya, dari mana ibu? Sungai Raya. Mana Sungai Rayanya? Jalan Adusi Cipto. Jauh. Walaupun kita berjauhan, tapi insya Allah hati kita selalu berdekatan. Walaupun kita tidak satu kampung, tetapi yakinlah bahwa doa kita yang saling mendekatkan di antara kita. Bu, jangan lupa doakan saya. Mudah-mudahan saya ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun insya Allah tidak akan lupa pasti mendoakan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ibu jadi orang solihah semuanya, anak-anaknya jadi anak solih dan solihah, suaminya jadi suami yang setia. Saya pernah dijebak sama istri jalan ke Mega Mall, lagi nggak ada jadwal, Bi jalan yuk, yuk. Istri saya umurnya 52, tiba-tiba yang lewat anak muda umur 25.
Istri buat pertanyaan jebakan. Ngelihat perempuan yang lewat barusan, iya, cantikan mana dia sama saya? Umur 52 dibandingin sama 25. Kata bapak cantikan mana? 52 apa 25? Pas. Di masjid pun masih bual dia nih. Saya bingung Haji. Saya jawab cantikan bini saya, bilang bual. Cantikan yang lewat pasti dibilangnya buaya. Bingung saya. Saya coba-coba jujur. Umi kalau dengar jawaban saya mungkin Umi akan tertawa. Perempuan barusan yang lewat memang cantik, tapi engkaulah wanita yang paling cantik. Emang dah rabon ke apa, kata dia. Dah jelas aku 52, yang lewat 25 cantik dia lah. Iyalah kalau gitu cantik dia. Dasar buaya. Bu, apa ibu pikir buaya itu jantan semua? Buaya itu banyak yang betina. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau besok istrimu sering marah, jangan dilawan, diam saja. Haji, saya kalau istri marah saya nggak pernah lawan, diam. Cuma saya tahu kalau istri saya sudah mulai sering marah-marah, saya sering datang ke dokter Felicia, dokter langganan saya. Dokter tahu, sudah lama nggak kesini Ji? Iya dok. Minta obat apa Ji? Obat tidur buat seminggu. Buat kenapa Pak Ji? Bini saya ngamuk-ngamuk terus. Kalau saya minum obat tidur, saya tak dengar bini saya ngamuk. Mulai besok Pak, kalau istri sudah mulai cerewet, datang ke dokter, minta obat biar bapak tidak bisa dengar. Insya Allah rumah tangganya awet. Hiasi rumah tangga kita. Pertama, sholat. Kedua, bacalah Al-Quran, karena itu yang diterapkan dalam kehidupan Nabi SAW, dalam kehidupan sehari-hari. Apa pesan Nabi untuk ibu dan bapak sekalian sebelum saya tutup? Zayyinu manazilakum bis salat wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu, hidupkan keluargamu. Pertama, salat. Kedua, seringlah membaca Al-Quran. Sebab dengan salat Allah akan melembutkan hatimu. Dengan bacaan Al-Quran Allah sembuhkan berbagai macam penyakit dalam hidupmu. Kebahagiaan tidak boleh hanya sekedar diukur dengan banyaknya materi, tapi seberapa pandai kita bersyukur terhadap nikmat Allah, dan seberapa bahagia kita menerima anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat hati saya ingin berlama-lama dengan para jamaah. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang tiada terbatas, terkhusus kepada para kiai, para imam, para ustadz, dan ananda Ustadz Hilmi. Saya tidak bisa berlama-lama karena selepas ini saya harus segera berangkat ke Masjid Zadit Taqwa, karena saya sudah ditunggu oleh jamaah. Karena saya ini biasanya keliling Indonesia Pak, dan bulan ini saya fokuskan untuk di Provinsi Kalimantan Barat, karena kemarin 10 hari saya keliling, mulai dari Kepulauan Madura, kemudian di Surabaya, kemudian selepas itu kegiatan di Kota Malang, dan kemudian selepas itu di Kota Batu. Dan sekarang dulu Kota Malang ya, sekarang jadi Kota Batu. Alhamdulillah berapa hari dan beberapa jadwal sudah saya selesaikan, dan insya Allah sampai akhir Oktober saya harus menyelesaikan perjalanan dakwah saya ke beberapa daerah dan provinsi. Saya hanya minta doanya, terutama dan terkhusus dari guru kita semuanya, Ustadz Muhammad Fatawi. Mudah-mudahan jamaah kita senantiasa berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu baca 1 salawat, Allah balas 10. Yang baca 10 Allah balas 100. Yang baca 100 Allah balas 1000. Yakin ibu akan bahagia, hati ayem, tenang, tentrem. Persoalan hidup akan selesai kalau kita gantungkan semuanya kepada Allah dan hanya mengharap syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
kebenaran pasti datangnya dari Allah, dan jika itu salah, yakin itu adalah karena kelemahan dan kebodohan saya sendiri. Terima kasih dan mohon maaf jika suatu hari ada waktu dan kesempatan, semoga kita dipertemukan kembali di majelis-majelis berikutnya. Dan bagi ibu yang sering nonton, terima kasih sudah menonton video-video saya baik di Facebook, di YouTube, Instagram, kemudian di TikTok, yang dimana saya niatkan semata-mata untuk syiar agama Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.